Jadi kalau kita mau nanya apakah kamu siap, berarti bagaimana teman-teman? Hazır Ajar ini. Kita pakainya mesen. Mesen. hazır. Iya, hazır Ajar mısın? mesen. Iya, apakah kamu siap? Minggu ini kita akan sambung dengan subjek yang berbeda yaitu sen. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di bahasa Turki itu bersifat aglutinatif, artinya dia menambahkan akhiran-akhiran untuk membentuk kata dan kalimat yang baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi isim jumlah ler ini apa? Ini adalah akhiran-akhiran yang digunakan pada kalimat nominal ya atau kalimat yang langsung tanpa kata kerja seperti itu. Nah, di sini ada kata ganti orang atau subjek yaitu sen yang artinya adalah kamu ya. Ya, kamu artinya kamu, sen itu artinya kamu. Nah, kemudian kalau di bahasa Indonesia kita mudah ya, kita langsung bilang aja tuh, kamu kaya, kamu miskin, contohnya kamu pintar, kamu cantik, nah, kamu kamu dokter, kamu guru, langsung aja ya di apa namanya diucapkan seperti itu. Tapi di bahasa Turki tidak bisa, kita harus menambahkan akhiran-akhiran. Nah, untuk sen ini akhirannya itu ada empat ya. Yang pertama sen, kemudian sin, kemudian sun, dan yang terakhir adalah sun. Ini memang ada sun, ada sun. Ini saya juga agak susah nih melafalkannya ya. Jadi yang u ini agak di depan biasanya, kalau yang u ini biasanya di belakang ya. Nah, kapan kita tambahkan sen? Ketika huruf vokal terakhir ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah huruf vokal terakhir. Huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya ya, gitu. Oke. Apabila huruf vokal terakhirnya adalah A atau E, kita gunakan sen. Apabila huruf vokal terakhirnya E atau I, kita gunakan sin. Apabila huruf vokal terakhirnya O atau U, kita gunakan sun. Dan apabila yang terakhir itu E, E atau U, kita gunakan sun. Nah, di huruf bahasa Turki ada 8 ya huruf vokalnya ya. Jadi lebih banyak. Nah, kita ambil contoh yang mungkin yang terkenal atau yang favorit ya. Kata güzel yang artinya cantik atau bagus ya. Ini saya tulis lagi aja, güzel. Nah, ini kan artinya cantik. Nah, kalau kita mau mengatakan kamu cantik, kalau di bahasa Indonesia kan kalau kamu itu sen, güzel itu cantik, ya sudah selesai kan. Sen güzel artinya kamu cantik. Kalau di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Turki tidak seperti itu. Ya, kita gunakan sen dulu, seperti biasa juga subjeknya ya, sen. Güzel ini adalah kalimat yang belum lengkap, karena di akhiran untuk güzel ini harus kita tambahkan, yang menunjukkan bahwasannya dia adalah sen gitu. Nah, seperti aturan tadi, kita harus lihat huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya untuk akhiran tersebut. Kita mau menambahkan di kata güzel berarti ya. Nah, kita lihat huruf vokal terakhirnya yaitu huruf E di sini. Di sini ada ada dua huruf vokal yaitu U dan E. Nah, yang terakhir adalah E. Karena yang terakhir adalah E, kita lihat di sini, kita tambahkan sin. Ya, dengan demikian kita harus mengatakan sen, güzel, sin. Itu baru artinya kamu cantik gitu. Nah, karena di sini sudah ada akhiran sin yang merupakan akhiran untuk sen ya. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, sennya boleh tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi sen güzel sin kamu cantik atau cukup güzel sin. Seperti itu. Kapan kita perlu tetap gunakan sennya? Biasanya untuk membuat suatu penekanan gitu ya. Ada sesuatu yang kita tekankan bahwasanya kamulah yang cantik. Nah, seperti itu kita tetap gunakan sennya. Ya, seperti itu. Nah,
Sama juga ketika kita nanya apa kabar gitu ya. Kan kita gunakan kata nasal yang artinya bagaimana. Kalau apa kabar itu kan sebenarnya kita apa ya? Kita maknai lah dalam bahasa Indonesia ya, yang padanannya gitu ya. Nah, ini aslinya dari kata nasal yang artinya bagaimana gitu. Bagaimana? Bagaimana? Kamu bagaimana? Seperti itu ya. Berarti kita tanyakan sen ya. Sen di sini. Nah, di nasal ini kita nggak bisa bilang sen nasal kamu bagaimana seperti itu. Tapi di nasal ini harus kita tambahkan juga akhiran untuk sen tadi. Nah, di sini kita lihat huruf vokal terakhir dari kata nasal yaitu e ya. Karena dia di sini, maka kita tambahkan sen gitu. Jadi nasal sen artinya bagaimana kamu ya secara teks ya. Tapi kita maknain sebagai apa kabarmu gitu ya atau apa kabar. Makanya kita bisa bilang sen Naselsen atau cukup Naselsen aja. Karena sen yang terakhir itu adalah akhiran yang menandakan bahwa dia adalah sen. Gitu ya. Sen Güzelsin, kamu cantik atau cukup Güzelsin saja. Saya Naselsen, kamu bagaimana? Dalam artian apa kabarmu seperti itu ya? Atau cukup Naselsen saja gitu. Jadi saya Naselsen benar, Naselsen saja juga benar. Naselsen sen juga benar. Nggak ada masalah ya di bahasa Turki secara umum ya. Secara umum memang tidak semua ya. Secara umum di bahasa Turki tidak ada masalah dibolak-balik secara terjemahan ya. Tapi kalau makna memang akan ada perbedaan gitu. Kalau makna ya, kalau makna itu kan ada sesuatu hal yang kita pentingkan, kemudian mungkin mau kayak pujangga gitu ya, itu akan ada perbedaan ya. Makanya eh, kenapa sedikit lebih susah bahasa Turki dengan menambahkan imbuhan-imbuhan seperti ini, tetapi ada untungnya atau ada apa namanya benefitnya lah ya. Ada keunggulannya juga bahasa ini dibanding bahasa kita gitu. Karena dia ketika dibolak-balik itu tidak merubah arti secara umum gitu ya, arti ya, ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu bisa terjadi gitu, perbedaan arti ya. Contohnya saya melihat kamu gitu ya. Ketika kita balik kamunya ya, kamu melihat saya itu sudah dua hal yang bertentangan. Tapi kalau di bahasa Turki kita translate, kita terjemahkan, kita bolak-balik aja itu artinya akan tetap sama karena di kata kerjanya sudah ditambahin akhiran untuk subjeknya gitu. Sehingga jelas yang mana subjek, yang mana objek. Walaupun objeknya di depan, walaupun objeknya di belakang, walaupun subjeknya di depan, walaupun subjeknya di tengah, walaupun subjeknya di belakang. Nah, itu adalah keunggulan ya, kalau menurut saya keunggulan dari bahasa Turki ini. Walaupun kita mempelajarinya mungkin untuk yang pemula jadinya lebih pusing ya gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan karena ini materi yang dasar ya. Dan bagi kita yang sedang belajar bahasa Turki, khususnya bagi yang masih baru gitu ya, ini adalah aturan yang sangat teramat penting gitu. Karena bahasa Turki ini memang aglutinatif, dia menambahkan akhiran-akhiran dan kita harus bisa memaknai akhiran itu cara menambahkannya dengan harmonisasi vokal gitu ya. Karena ini akan terus nih. Nanti kita ketemu akhiran-akhiran yang baru gitu ya. Masalahnya nggak ada akhirnya pula kan gitu kan. Semakin lama kita belajar, semakin banyak ini akhiran-akhiran yang akan kita temui. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan mumpung kita masih di sini. Aku Hoja. Ya, silakan Kak Oh, Ode. Gimana Kak? Saya jadi deg-degan wah, ini kakak yang nanya. enggak, aku cuma tanya Oh iya, boleh isim boleh. jim ini hanya diuntukkan untuk apa? Untuk isim sama sama apa? Tepat. Sifat ya. Iya, Enggak umumnya gitu enggak Kak. enggak untuk apa? Fiil gitu ya. Betul, kecuali fiil, kecuali kata kerja. Jadi boleh juga keterangan-keterangan gitu ya, kayak nerede gitu kan. Nerede kan neredesin gitu ya. Kalau nerede itu menurut saya keterangan kan dan di mana atau kata tempat ya atau kata yang lain. Saya juga nggak tahu. Pokoknya bukan fiil sih gitu Kak. Iya, semuanya maksudku tuh enggak diperuntukkan apa untuk fiil gitu ya, hanya untuk Betul, isim sama sifat. betul Kak. Selain fiil, kalau yang saya maknai sih selain fiil. Karena nanti kalau dia fiil, kita wajib menambahkan tambahan-tambahan lagi di kata kerja itu yaitu untuk tensisnya duluan, baru
akhiran untuk ini kan, untuk subjeknya. Dan beberapa tenses itu juga berbeda ya, atau zaman LAR itu berbeda formatnya, beberapa tapi mayoritas mirip juga sih gitu kan. Hmm, Mm, sama, iya sama Kak, aja. iya. Dr. Ederit. Dijadarin. Kalau kalau salah koreksi juga ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya bagi teman-teman yang baru ya. Saya juga masih belajar ya, jadi jangan menyangka saya udah yang paling jago, paling master. Justru saya buat seperti ini nih, saya pengen belajar sebenarnya. Jadi kan ketemu teman-teman yang sama-sama belajar gitu ya. Kalau ada teman-teman yang pengetahuan yang baru, mungkin ada pengalaman baru karena saya pengen banyak dapat ya pengalaman dari percakapan biasanya karena apa yang dipelajari di kelas yang formal tuh biasanya banyak yang tidak dapat ya kalau yang di asli di jalanan atau di pasarannya gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan Kak Hmm. ya kalau dia ada juga sesuatu yang hal yang baru mungkin khususnya yang tidak ada di buku lah atau yang di kelas gitu ya itu boleh dibagikan Hmm. juga ya di grup itu Kak. Nah berikutnya kalau tadi kan kalimat positif ya sekarang bagaimana kalau kalimatnya negatif artinya tidak 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 kamu tidak gitu ya kamu tidak baik kamu tidak cantik atau terkadang berarti kamu bukan ya kamu bukan dokter kamu bukan guru gitu ya. Nah, itu kita menambahkan akhiran ini di kata deil yang artinya bukan atau tidak. Ini sebenarnya deil ini artinya membentuk kata negasi ya, atau lawan dari yang aslinya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini bisa bermakna bukan atau juga tidak gitu ya. Nah, kalau kita di kalimat negatif, kita tambahkan akhirnya di kata deil. Jadi karena ditambahkan di kata deil itu sudah pasti ya dalam hal ini akhiran yang kita gunakan kita nggak usah mikir lagi antara empat ini kita gunakan sin karena huruf vokal terakhir dari kata deil itu adalah huruf i gitu ya. I, oke. Jadi deil sin ya. Artinya kamu tidak atau kamu bukan gitu. Jadi kalau kita mau bilang kamu tidak cantik ya bukan Sen Guzel Sindel ya, tapi Sen Guzel Deilsin. Seperti itu. Kemudian kalau kamu bukan dokter, berarti kita bilangnya Sen Doktor Deilsin atau cukup Doktor Deilsin gitu. Kamu bukan pelajar atau siswa, Sen Orange Dalesin atau cukup Orange Dalesin saja gitu. Jadi untuk kalimat negatif seharusnya lebih mudah ya teman-teman ya. Karena penambahan akhirannya itu di kata Dale-nya gitu. Nah di sini bagi teman-teman yang baru ada yang mau coba buat satu kalimat kalimat nominal yang menggunakan sen ya. Sehingga kita tambahkan akhiran untuk di kalimat positif dan juga negatifnya. Hocam, Ya, izin. silakan Kak Sagita. Hmm, EB Delusi. EB, gimana? EB. EB. EB gini, EB. EB kayaknya ya. EB. Artinya apa, Kak? Bidan. Oh, iya, kalau ini saya nggak tahu memang EB gini ya. Iya kalau nggak salah. Saya Lupa tanya hocam. Hampshire cuman taunya. Kalau bidan saya nggak tahu memang. Ah, iya. EB ya. Hmm. Ada teman-teman yang lain ada yang tahu bisa bantu biar nggak salah. Kalau nggak tahu juga kita lihat Google. Bidan Kak ya. Bukan dukun kan Kak? Ah iya benar Kak, EB. Iya, Cokguzel. Berarti kalau kamu seorang bidan berarti Sen, EB, Delusin. itu kalau kamu bukan bidan gitu. Kalau kamu bidan, berarti EB. E. Ini kan kalau EB. negatif, Kak. Kalau negatif. Nah, kalau positif, kita pakai yang ini, Kak. Yang di sebelah kiri ini. Kita lihat huruf vokal terakhir dari kata EB. EB itu berarti E terakhir ya. Nah, karena E yang terakhir huruf vokalnya kita lihat di sini. Kita harus tambahkan ini, Kak.
Berarti kita tambahkan sin ya, Kak Sagita ya. Jadi EB sin. Sen EB sin, kamu seorang bidan gitu ya. Kamu bidan gitu. Ini kalimat positif gitu. Tapi kalau kita bilang kamu bukan bidan, berarti EB deil sin. Sinnya dikata deil gitu. Ya, Ah, gitu ya Kak ya. Ini kalau negatif yang di bawah. Kalau yang di atas kalimat positif. Ini saya buat aja ya. Kalau positif ini. Nah, kalau negatif dia berarti EB deil sin. Itu. Nah, yang di bawah negatif Kak. Gitu ya. Bukan berarti. Nah, sekalian kita langsung belajar untuk membuat pertanyaan gitu. Apakah kamu bidan? Nah, gitu. Nah, kalau kita mau nanya apakah itu kan kita sudah belajar sebelumnya ya, tapi mungkin orangnya beda juga yang belajar gitu ya. Soru Eki namanya itu ada mu, yang artinya apakah. Kalau menggunakan akhiran ini untuk bertanya, itu jawabannya cuma dua, ya atau tidak gitu. Jadi bukan banyak gitu. Bedakan dengan apa atau ne gitu ya. Karena kalau kita gunakan ne, itu artinya apa. Kalau apa itu bisa banyak, bisa lebih dari satu gitu ya, bisa lima juga bisa. Tapi kalau kita gunakan yang me, mi, mu, dan mu ini, jawabannya cuma dua karena dia bermakna apakah ya. Ya jawabannya iya atau enggak gitu kan. Kita mau nanya apakah kamu bidan kayak gitu. Nah, kita lihat di kata EB tadi, huruf vokal terakhirnya adalah E di sini ya. E. Nah, untuk bertanya kita tambahkan akhiran misin. Jadi ketika kita mau bertanya apakah kamu bidan, berarti apa Kak Sagita? EB, Ebenesin. evet, çok güzel. EB misin. Ebenesin. Iya, apakah kamu bidan? Evet, ya kan? EB, ebeyim. Ya, berarti saya bidan gitu kan. Hayır, EB değilim. Tidak, saya bukan bidan. Nah, ini sebenarnya ada lagi kata yang sering digunakan nih kalau umpamanya belajar-belajar biasanya ya. Ini teman-teman sudah sering juga ini. Ada kata hazır ya. Hazır itu kan artinya ready ya, siap dalam artian sudah siap-siap untuk melakukan sesuatu ya. Hazır gitu. Jadi kalau kita mau nanya apakah kamu siap, berarti bagaimana teman-teman? Hazır Ajar ini. Kita pakainya mesen. Mesen. hazır. Iya, hazır Ajar mısın? mesen. Iya, apakah kamu siap? Kita mau jawab, iya, saya sudah siap. Hazır berarti evet hazır. Kalau saya, kita lihat yang di atas yang di pelajaran sebelumnya ya. Kalau di band, hazır kita tambahkannya berarti em ya. Berarti dalam hal ini hazır, hazırım. Ya umpamanya mau diajak jalan-jalan gitu kan. Aşkım, hazır mısın gitu ya kan. Contohnya gitu ya. Apakah kamu sudah siap? Evet, aşkım, hazırım gitu ya. Nggak gitu sih, nadanya nggak gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kalau ditanya hazır mısın, apakah kamu siap? Artinya ya kita jawabnya hazırım kalau kita memang sudah siap. Tapi kalau kita belum siap gimana? Hazır, hazır. Dari Iya, jawabannya ya. Ya, Lim. ini sebenarnya pelajaran minggu lalu ya, teman-teman ya. Kalau yang belum belum ikut bisa lihat lagi ya cuplikannya di mana ya? Di HP masing-masing lah gitu ya. Hazır değilim berarti aku nggak siap kayak gitu ya. Atau aku belum siap lah gitu ya. Jadi hazır mısın? Evet, hazırım gitu kan. Oke, teman-teman sampai di sini bisa ya? Bisa ya. Tinggal kuncinya adalah memperhatikan adalah huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya aja. Kalau negatif enak ya, mudah, yaitu tinggal tambahkan Dale sin untuk sen ini. Tapi kalau untuk positif dan bertanya itu pilihannya 4. Silakan teman-teman latih aja. Ya. AE, sen, EI sin, EU sun, EU sun.
OU sun ya, EU sun kayak gitu. Jadi mesen, misin, Mhm. musun, musun. Dan saran saya ketika bagi yang pemula eh, nggak usah dicoret aja dulu sennya gitu, digunakan aja gitu, sen, Guzelsin, sen, Nasosen gitu ya. Kenapa? Karena kita melatih pemikiran kita ya untuk mengkoneksikan ini nih, sen, Nasosen, ya kan, sen, Guzelsin gitu ya. Ada. Jadi ketika sen, sen, sin, sun, nah gitu ya. Lama-lama dia terhubung ya di kepala kita, nanti secara otomatis kita paham nih kalau sen itu ada 4 dia untuk akhirannya kayak gitu ya. Sementara gitu nanti kalau udah mulai paham, udah banyak yang terbentuk koneksinya di pemikiran kita, boleh kita tidak gunakan lagi gitu. Itu hanya cara aja sih untuk berlatih yang bagi saya sih, tapi memang beda-beda ya, tiap orang mungkin beda-beda cara latihannya kayak gitu. Oke, sorun var mı arkadaşlar? Apakah ada pertanyaan? Hayır, hayır soru yok. Oke, teşekkürler. Kita sambung lagi. Nah, ini ada catatan nih sedikit ya teman-teman ya. Tadi kan Kak Waude nanya juga ya sebenarnya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau dia kata kerja, itu bukan eh ini kan ada juga ini sin, kolai gel sin. Kita lihat nih, Hmm. ada sinnya ya. Gets Ya. gets miss all soon. Itu ada sunnya. Ini bukan berarti kamu ya. Bukan kamu. Ini hati-hati juga nih. Bukan kamu. Ini kebetulan akhirannya sama karena dia ditambahkan di kata kerja. Jadi pertanyaan Kak Laude tadi bagus sekali di awal gitu ya. Jadi yang selain kata kerja baru dia berlaku yang ini ya. Karena kalau dia langsung diletakkan di kata kerja ini adalah emir kipi atau kalimat perintah sebenarnya. Hmm. Mhm. Untuk oh ya, untuk dia gitu. Jadi hati-hati, Mhm. justru artinya tuh untuk dia gitu, bukan kamu gitu. Ya, ya Maksudnya ini Gelsin. um, ya Biarkan dia Gelsin. biarkan dia datang. Siapa yang datang? Datang ya. Kolainya itu, kemudahannya itu, biarkan kemudahan itu datang. Get miss Olsun, biarkan dia menjadi. Menjadi apa? Menjadi berlalu gitu. Siapa yang berlalunya itu ya? Mungkin sakitnya atau masalahnya gitu ya. Bukan kamunya. Ini saya dulu pernah kena juga nih. Karena ada orang sakit, saya bilangnya get miss Olsun, kemudian saya yang sakit gitu. Karena saya yang sakit, saya mau bilang sama diri saya, semoga saya lekas sembuh gitu. Jadi saya pikir dulu artinya ini, semoga kamu di sininya, semoga kamu karena sun lekas sembuh. Saya pikir gitu ya. Jadi kalau saya yang semoga lekas sembuh, ini saya ganti olim, olum kalau nggak salah ya, kok olim lagi olum ya. Gaismis olum dengan harapan artinya adalah semoga saya lekas sembuh gitu. Ternyata salah gitu. Bukan berarti kamu di sini, tapi berarti dia, masalahnya itu yang maksudnya yang semoga berlalu gitu. Kok semoga berlalu? Iya, semoga berlalunya itu menjadi ya, semoga menjadi berlalu si masalahnya itu gitu kan. Gitu sih ya teman-teman ya. Ini sebagai catatan aja ya, karena kebetulan mirip akhirannya. Nah, yang berikutnya adalah untuk akhiran O. Nah, ini super duper mudah ya, sangat-sangat mudah. Karena kita tidak menambahkan akhiran. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang dia cantik, cukup O, Guzel. Dia dokter, O, doktor. Gitu. Dia di mana? O, Nerede. Ya kan? Dia kaya, O, Zengin. Gitu ya. Dia miskin, O, fakir. Gitu. Dia cerdas, oh Zeki, kayak gitu teman-teman. Gampang ya, nggak perlu mikirin akhiran-akhiran gitu. Jadi harusnya ini sudah bisa lancar lah untuk malam ini. Bagaimana kalau tidak atau bukan? Cukup tambahkan Dale aja. Oh, Dr. Dale, dia bukan dokter. Oh, Guzel Dale, dia nggak cantik, ya. Atau Guzel Dale. Makanya kan terkadang kita kalau ngobrol-ngobrol gini kan ada sesuatu hal yang bagus, kan kita mau juga bilang kan, oh Guzel gitu ya. Guzel gitu ya, bagus bagus. Atau makanan kan, guzel, enak gitu ya. Nah, itu bukan berarti saya, kamu atau siapa, tapi itu dianya itu ya mungkin makanannya, situasinya, jawabannya. Mungkin kan saya bertanya kan, saya kasih pertanyaan, kemudian Kak Sagita bisa menjawab gitu kan, benar gitu. Saya bilang
Guzel, ya. Guzel itu adalah si dia, dia itu adalah jawabannya, maksudnya yang bagus ya, bukan orangnya gitu ya. Jadi kalau umpamanya orangnya yang cantik, berarti Guzel sin, kamu yang cantik gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, ketika tidak ditambahkan akhiran, dia maknanya adalah dia gitu. Nah, bagaimana kalau bertanya, balik lagi ke soru eki yang dasar yaitu me, mi, mu, dan mu. Seperti itu. Apakah dia dokter gitu? Oh, doktor, berarti karena dia akhirannya o, ya, o di sini kita gunakan mu. Oh, doktormu, apakah dia dokter gitu ya. Jadi kalau apakah dia cantik? Oh, Guzel, Guzel, Oh, Guzelmi. iya, gitu, Cok Hmm, oke. Guzel. Nah, saya bilang Cok Guzel itu jawabannya maksudnya gitu ya. Hmm, Gitu, ya, ya. oke. Oh, Guzelmi gitu. Jadi teman-teman silakan berlatih aja karena waktu kita memang terbatas ya. Jadi nanti kalau mau dikasih PR ya, kan biar semangat belajar ya harus banyak latihan sebenarnya. Jadi, tapi saya mohon maaf juga saya nggak bisa nyediain terlalu banyak latihan gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa mandiri gitu ya.